Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kemarin presentasinya? Sedek dengan kawan-kawan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Ya, oke lah. Penting berubah terus. Banyak cara untuk meyakinkan orang, salah satunya melalui skill set 21 itu ya. Yang ini ya. Oke, kini sudah ada 3 tim. Timnya Sinpen Indra, Nana, sama Ratu, sama Sedek. Tinggal cari yang lain. Boleh cerita sedikit tadi sebelumnya. Gini, saya flashback kembali. Nana waktu itu kita lagi ngembangin Mission Impossible kalau nggak salah ya. Saya mau kasih hal-hal yang aku lakukan juga untuk Indonesia, bukan untuk kelompok yang lain. Nana, kok bisa cerita jual apa sehingga 100.000 jadi 400.000 yang berhasil di antara kelompok itu? Silakan Nana. Ya Pak, saya mau cerita sedikit. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, saya tutup kamera karena masih di jalan Pak. Oke, enggak masalah. Ya. Jadi kemarin Mission Impossible dari Pak Gatot menjual barang yang ada di depan kita dengan harga setinggi mungkin, minimal 1 barang, maksimalnya 3 barang. Jadi kebetulan kemarin yang ada saat itu adalah earphone Bluetooth JBL Pak. Jadi saya sempat setelah Bapak menugaskan kami untuk jual harga setinggi mungkin, saya mencoba untuk menawarkan dari teman-teman terdekat dulu di kantor, sekiranya ada yang minat atau tidak gitu kan. Ternyata alhamdulillah dari kalau nggak salah 4 orang yang menolak, ada 1 orang yang menawar dengan harga rendah, yaitu 100.000. Saya berpikir sepertinya kurang nih, karena kita kan harus mencapai target yang setinggi mungkin ya Pak harganya. Iya, betul. Saya berusaha lagi sama teman-teman kerja saya, dan akhirnya alhamdulillah ada yang mau dengan harga 400.000 Pak gitu. Jadi dari pengalaman Mission Impossible yang Pak Gatot berikan itu, dari setiap kegiatan atau usaha apapun yang kita lakukan sebenarnya itu ada peluang. Sekalipun peluang itu kecil, tapi akan ada kesempatan di mana kita mendapat momentum tersebut gitu Pak. Gitu Pak. Itu sih garis besar kesimpulan yang saya dapat. Oke. Makasih Nana. Jadi ya, yang lain, yang kemarin aku lihat laporannya Nana yang cukup tinggi itu. Jadi intinya gini, kita nyebutnya sama si Jai itu adalah teori kepepet gitu kan, teori kepepet dan teori nekat atau teori sesuatu yang berbeda. Namanya aja Mission Impossible. Karena orang sih bilang barang murah kok jual mahal. Itu sebetulnya tergantung momentum, tergantung kepada siapa kita bicara, tergantung kemudian bagaimana kita menjelaskannya gitu loh. Nah, sekarang sebelum kalian menceritakan progres kalian, saya mau cerita sedikit. Tanggal 19 saya mengajar juga materi yang sama, pemasaran kepada Camp Kreatif Siswa Indonesia. Dan mereka tak buat lomba. Lomba siapa yang sampai jam 12. Aku ngajarnya kira-kira jam 11. Dan jam 12 kemudian aku minta siapa yang paling cepat ambil lihat barang yang di depan kamu atau apapun juga silahkan jam 12 atau kemudian lagi jam 6 sore. Nah, sekarang Anda tak lihat ini ya, tak tunjukin satu yang cukup menarik. Anda pelajari, terus aku ingin dengar komentar kamu terhadap, saya cuma ngambil 12 tim yang tersebar. Aku tak coba buat PPT-nya sebentar. Di dalam program itu, kita, ini udah lagi hang punya aku ini, sama laptopnya. Nah, di dalam diskusi itu ada sekitar 100 tim
100 tim yang terdiri dari siswa-siswa kelas 12 dan sebagainya. Yang topiknya itu adalah tentang kuliner untuk perhotelan. Jadi dalam perhotelan itu kita lihat tentang apa? Mereka diajari, masih dalam proses sekarang itu, bagaimana kuliner di perhotelan bisa diperjualbelikan di dalam masa pandemi ini. Mereka lombanya mulai Agustus sampai Desember. Tapi salah satunya aku memberikan share pada mereka pemasaran gitu. Pemasaran apa yang harus kita lakukan di dalam program itu gitu. Nah, saya lihat sebentar tak tunjukinnya. Aku punya PR buat kalian. Lihat ya. Jadi lihat belum? Halo? Ya, Pak. Baca. Jadi Anda perhatiin ya. Saya cuma tanya Anda, saya mau tanya pendapatmu. Di sini ada kira-kira 13 bisnis. Ya, sebetulnya mereka itu mission impossible, tapi ada juga waktunya agak panjang. Terus kemudian bisnis mana yang jangka pendek, bisnis mana yang jangka panjang. Itu ada 1 sampai 13 yang kita akan lihat satu-satu. Mana yang ambil, kalau Anda sebagai reseller, mana yang Anda mau ambil, dan mana yang akan take over. Ini sebaiknya tak ambil, apakah 10%, 15%, atau saya sinergi dan sebagainya. Jadi ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan pada kelompok bisnis yang ditawarkan, dari yang dilaporkan oleh mereka. Ini hanya suatu latihan aja untuk melihat suatu peluang gitu. Jadi 4 ini yang harus ada di benak kalian untuk melihat secara cepat apa yang mereka laporkan. Mereka dan mana yang menurut Anda masuk akal, yang terbaik tentunya, in term of macam-macam. Oke ya, udah catat ya. Nah ini kita lihatin. Jadi game pemasaran game kreatif siswa Indonesia itu pesertanya lebih 100 tim. 19 Agustus waktu itu jam 12 aku memberikan suatu informasi yang mari saya ceritakan informasi pada kalian juga materinya. Tapi sekarang pada siswa-siswa yang memang terbaik di sekolahnya, dia yang dikirim oleh gurunya, kepala sekolahnya. Tinggal siapa yang tertinggi sampai tanggal 18 tulis di bawah ini. Kemudian tak rangkum mereka. SMA Bawen, dia Anda baca sendiri ya. SMK Bawen menjual 12 piece tote bag, harganya 35K, 6 piece bisa dalam waktu pendek. Pokoknya dalam waktu reach, total uang yang didapatkan 1.185.000. Nih, dalam waktu pendek. Ini 1, Bawen. Bawen itu di Jawa Tengah. Dan Batam, dia jualan kotak tahu gejrot dengan harga 1 kotaknya 16.000, 2 kotak 30.000, 5 kotak 70.000. Total pendapatan adalah 692.000, laba kotornya, laba bersihnya 256.000. Jadi ini kelompok kedua yang dia jualannya tahu gejrot gitu kan, dengan labanya 252.000. Kemudian Tangerang, maskara dan rok putih, motifnya total harganya 105. Dia hanya bisa menjual kayak gitu. Begitu dilombakan, mereka akan tergantung inisiatif mereka kan. Nah, kemudian saya suruh buat laporan pendek aja gitu kan. Ada foto-fotonya tadi kita masukin gitu. Dan yang keempat, Turen Kabupaten Malang. Dia jualan burger daging dan sebagainya, keju, sebagainya, total keduanya 660.000. Ya dia jual banyak, segala macam-macam. Totalnya total 1 dan total keduanya 660.000 lah perputaran keuangannya. Anda bisa lihatin kan. Sesi pertama dia menghasilkan 298.000, sesi kedua jam 12 sampai 18 dia menghasilkan 371.000. Jadi ini orang yang taat asas sesuai dengan permintaan, dia 660.000. Detail dia. Turen
Ada yang jual cabai rawit. Ini jualan 33 kilo. Ini waktu pendek 561.000. Soreang. Ini yang saya anggap menang karena dia jual, saya minta siapapun jalan berkas dalam cepat dalam 1 jam. Dia dalam 1 jam dapat 100 ribuan dia. Ini termasuk yang aku bikin lomba itu 2 kali. Siapa yang jam 12 jam 1 sama yang jam 6 sore. Nah, ini yang dan yang tercepat itunya laporannya. Dia masuk yang tercepat laporannya, jualannya barang bekas di depannya itu yang kira-kira 150.000. Ini. Nah, SMK 4 Malang jualan bungkus kakap, modal kami sekian versus menjadi usaha 270.000, ya kan? Kemudian keuntungannya 80.000. Ini yang dari SMK Malang. Jadi tim yang kembangkan. Anda jadi punya gambaran ya. Dan Dampit itu juga di Malang Selatan. Pis kacamata Togromik 80 per pis menjual yang dapat 320.000. Ya waktu pendek jualan 4. Jadi Anda bisa lihat variasi dari yang dijual dan jumlah uang yang didapat bervariasi. Ya. Ini Pacitan ayam geprek laku 25, harganya 10.000. Hand sanitizer gantungan laku 10, 15.000. Botol laku 50. Ya, sehingga dapat kira-kira 200 sama 450.000 dia uangnya beredar. Ya, sehingga kan ini kan buat lomba terhadap waktu. Jadi ini masalah kecepatan dan lihat peluang dan apa yang ada di tangan dia. Lamongan jual 10 jenis parfum 12 ribuan diskon untuk satu parfumnya karena pembelinya banyak 10, maka dia dapat 110.000 buat parfum doang dari SMK 1 Lamongan, dari timnya itu. Cilegon jualan donat, risol, seprong, total penjualannya 242.000 dalam waktu yang pendek gitu ya. Anda bisa lihat betapa pengaruh daripada suatu komunitas di mana kita bisa masuk dengan suatu ide yang cepat, itu responnya bervariasi gitu kan. Lihat di sini. Makanya skill set 21 itu penting untuk kita harus memanfaatkan momentum di mana satu pertanyaan aja kita kasih hadiah. Hadiahnya 300.000 per kelompok. Jadi kelompok yang jam 12 dari dulu sampai jam 6. Saya minta apa saranmu terhadap kelompok kedua? Siapa yang mau dikasih hadiah? 13 Yogyakarta pempek 2 pis. Total masukan 360.000, bakpia 75.000, brownies 140.000. Jadi ada sekitar 575.000. Nah, pertanyaannya itu tadi, ini ada 13 kandidat. Yang sama-sama Anda pernah dapat belajar bagaimana Nana suatu barang bekas menjadi 400.000. Ini bagaimana 13 tim menjabarkan dan melihat peluang, memanfaatkan waktu pendek untuk berlomba ini ya. Bisnis mana yang jangka pendek? Tanya lagi. Mana yang jangka panjang? Mana yang Anda ambil sebagai reseller Anda kalau Anda mau jadi reseller? Mana yang Anda akan take over? Take over itu ambil semuanya gitu. Oh ya ini saya masuk pelan-pelan. Take over itu masuknya mesti pelan-pelan. Saya masuk 10%, sahamnya bikin cabang baru. Kemudian nambah lagi modalnya, naik dan seterusnya. Kalau dia ya satu cabang atau 2 cabang ya seperti yang terjadi sekarang dengan Alfamart dan sebagainya itu beda kalau gitu. Tapi bahwa Anda akan punya toko atau punya cabang dari mereka itu juga satu peluang gitu loh ininya. Udah pertanyaannya itu. Jadi 4 pertanyaan ini mana Anda boleh menjawab 1 atau 2 aja gitu kan. Nah, sekarang mikir 1 menit dari bayangan tadi.
aku tanya satu-satu, apa pendapatmu terhadap hal yang semacam ini? Karena ini akan selalu berulang. Jadi dalam dunia bisnis atau pekerjaan itu biasanya yang saya alami, apapun juga pekerjaannya atau peluangnya, kita harus mengambil salah satu keputusan yang cepat, yang terbaik pada saat itu. Mungkin sejam lagi beda lagi kondisinya, tidak masalah. Tapi pada jam sekarang, menit sekarang, keputusan ini yang terbaik yang saya ambil. Nah, kita harus belajar mengambil suatu keputusan di dalam program-program yang terkait, gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan Anda juga mulai memikirkan suatu ambil keputusan. Kalau yang Anda sudah terbiasa dengan bisnis, nggak masalah. Itu hanya masalah kecepatan, waktu, dan sebagainya, gitu. Ini ya. Nah, ini satu contoh bagaimana kita lihat di lapangan, anak-anak SMK dikasih tantangan, dia melakukan sesuatu. Sama aja, kalau Anda punya suatu produk, Anda punya reseller, seperti Anda lihat Grab atau Gojek lah. Itu ada bonus yang naik terus-terusan. Satu contoh, Grab kalau nggak salah, Anda mungkin pernah baca itunya. Aku pernah kirim ke Anda itu. Kalau dia mengirim 39 paket, 40 paket, dia dapat 115.000. Kalau dia hanya mengirim 39, dia dapat 82.000. Bedanya sekitar 25 ribuan lah, atau ya 22.000. Buat orang kecil itu tinggi, tapi untuk mengejar 40 itu kerjanya setengah mati. Ngejar, mengantarkan barang-barang yang paket-paket yang dapat itu. Apakah dia antar reja, atau dia JNE atau Grab dan sebagainya. Dia punya sistem yang memacu orang, membuat orang itu kepepet untuk mengejar bonus, gitu. Itu di dunia bisnis ya hal yang biasa, tinggal siapa yang pinter mengembangkan bonus itu, gitu loh. Sistem bonus dan dicoba. Dan kita harus berani nyoba untuk itu. Nah, itu sebagian daripada promosi dan sebagainya. Jadi ini satu contoh tadi yang tak tunjukkan untuk itu. Seperti makanya tadi aku tanya, Nana gimana dulu? 4 orang nolak. 1 orang cuma 100.000. Tapi 1 orang lagi nggak tahu Nana merayunya gimana, meyakinkannya gimana, 400.000. Nah, sebetulnya di setiap segmen itu ada peluang. Tinggal kapan ke siapa kita menawarkan peluang itu, gitu. Jadi kita harus alert terus, gitu. Kalau kita masuk dalam bisnis, kita main-main, tapi begitu feeling kita akan terasa habitnya. Ini orang ini potensi. Kalau jangan ngomong cerita anaknya, nanti aku masuk jualan mainannya kayak mainannya Sinpen gitu kan, aku bisa masuk ini. Dan kalau masuk kemudian dia berkembang, tak jadiin reseller sekalian atau tempat penyewaan, karena mainan sekarang kan bisa dibeli atau disewakan kan. Itu salah satu lapangan kerja yang terus berkembang, gitu. Misalkan kayak gitu. Dan kita kalau dunia bisnis, feeling kita harus berbuat kayak gitu. Dan itu seperti kayak sehari makan 3 kali aja, gitu. Kalau sudah terbiasa ya udah, ini di sini ada peluang, coba ada cuannya di sini, ini nggak bisa. Gitu. Udah terpikir? Nah, sekarang kan aku nanya. Sebelum nanti kau ceritakan perkembanganmu gimana bisnismu itu. Urutin aja ya. Oke. Aku mulai urut dari yang atas saja, Indra. Gimana, Indra? Dari 13 itu, mana menurut apa pendapatmu? Saya kalau lihat dari 13 itu, secara umum mungkin yang pertama saya ambil adalah yang ini dari SMKN 1 Turen, burger daging. Nah ini apa namanya tadi? Peruntukannya lebih ambil alih sih, karena kalau lihat dari marketnya itu dari periode pagi sampai sore itu ada pasarnya, mungkin tinggal gimana untuk mengoptimalisasinya. Terus yang kedua, kalau untuk jangka pendek saya ambil yang cabai rawit tadi. Biasanya kalau cabai rawit itu momennya adalah momen panen, kita bisa ambil kesempatan di saat harga bagus untuk ambil pasar.
Saya mungkin 2 itu sih Pak, karena kalau dilihat dari yang lain kayak kacamata atau yang lain secara umum marketnya barangnya umum dan terlalu luas juga. Oke, terima kasih ya pendapatnya. Sekarang Bu Ratu, apa yang pendapatmu dari 13? Ya Pak, baik mengenai yang tadi ya Pak ya, dari siswa SMK tadi. Saya impression kepada, sama seperti Pak Indra tadi, kepada yang menjual cabai rawit ya. Karena sekarang ini saya juga menggeluti kuliner, jadi perlu sekali bahan-bahan tersebut. Jadi momennya juga pas, kemudian harganya juga bagus. Jadi itu satu. Yang kedua adalah, yang pertama tadi itu apa ya Pak ya? Tadi saya lupa yang nomor 1 itu Pak. Kan ada baca, aku enggak hafalin. Saya enggak sengaja enggak hafalin. Penjualan total tuh kalau nggak salah. Kasian sekali karena luar biasa, banyak. Itu saja sih Pak, yang kedua itu aja yang impression Pak. Yang nomor 1 ini tote bag dengan t-shirtnya 1.185.000 omsetnya. Salah yang tahu gejrot mana ya Pak? Yang tahu gejrot itu nomor, yang tahu gejrot. Nomor 2 Pak, ya. Nomor 2 Pak. Ya. Nomor 2. Kuliner soalnya, jadi 2 ini saya appreciate juga ya Pak ya, apresiasi lah. Tapi yang lain juga saya apresiasi juga karena luar biasa semangatnya gitu Pak. Oke. Tahu gejrot sama itu tadi ya? Tahu gejrot sama cabai rawit ya? Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang berikutnya Sedek, silakan. Apa pendapatmu? Siapa? Saya tadi yang kakap ya, ada yang kakap itu. Kakap itu kalau saya yang bisa untuk di take over itu. Karena kenapa? Ikan itu bagi saya tersedia banyak, tinggal bagaimana cara kita mencari yang misalnya kalau menjualnya dengan kelas menengah ke atas, kita cari yang memang kualitas itu. Misalnya kakap yang kualitas, lalu dari situ kita bisa modifikasi dia dengan berbagai macam itu. Misalnya menjual yang segar dalam posisi belum diolah, bisa juga jual yang sudah diasapin atau pengeringan itu. Selain itu bisa juga abon itu. Jadi yang potensi untuk misalnya saya dari semua itu yang bisa saya take over itu kakap itu. Lalu yang terakhir itu kenapa saya mau yang ikan itu karena memang kalau yang ikan itu saya agak sedikit punya pengetahuan dan kebetulan ya selera makan ikan itu. Gitu. Kalau yang sesaat dan sementara tadi saya ada lihat hand sanitizer itu gitu. Ada yang jual hand sanitizer. Pandemi ini kan belum berakhir. PPKM berlevel-level, ada yang masih level 4, Jakarta dan sekitarnya level 3. Tapi prokes itu menjadi anjuran, menjadi penegasan daripada pemerintah. Mau level 4, level 3, bahkan level 2 pun prokes itu tetap diterapkan. Prokes itu berarti masker, cuci tangan, maka yang sesat dan punya peluang untuk dijual dan potensial itu bagi saya hand sanitizer. Jadi 2 itu Pak. Oke, terima kasih Sedek. Berikutnya lagi, ya, Sinpen, silakan. Ya, Gatot, terima kasih. Kalau saya lihat dari 13 itu, memang kalau untuk yang cepat itu harusnya rasanya seperti snack ya, atau kayak tahu tadi, karena itu memang makanan massal ya, gampang. Cuman bagaimana uniqueness-nya juga. Kalau saya rasa sih ya tahu, snack, sama burger itu ya idenya lebih gampang ya, karena bisa bikin banyak booth ya. Seperti dulu ada yang minuman coklat kepel itu apa ya, nah itu kan sekali ramai sekali banyak, atau yang
tahu bulat itu kita lihat sepertinya murah, tapi masalahnya segitu banyak, omsetnya besar gitu. Jadi saya rasa kalau untuk yang jangka short ya, cepat itu ya memang snack ya atau makanan yang siap saji. Tapi kalau yang untuk jangka panjang memang mungkin harus di brandingnya ya, mutunya gitu. Kalau kayak kakap gitu kan nggak semua suka ikan ya, tapi memang kalau untuk pengemasan keluar gitu ya, karena di Indonesia memang kalau ikan sih gampang jadi ya, mungkin untuk ekspor, nah itu dikemas bagus, mungkin lebih condong bisa ya untuk jangka panjang ya. Nah kalau untuk jangka pendek saya rasa ya makanan-makanan siap saji seperti snack-snack itu ya, tahu, burger, atau empek agak masih kurang tertentu ya. Tapi kalau kayak tahu itu lebih umum gitu. Kalau bisa nge-branding dalam satu area berapa titik aja, tapi dikemas tahunya apa atau burgernya apa gitu, mungkin luar biasa ya Pak Gatot. Seperti itu. Seperti kita tahu aja kayak Burger King gitu. Ya dia sebenarnya kita lihat kalau saya lihat ya biasa aja, rotinya roti sini apa, cuman branding sama promotionnya yang kuat gitu. Jadi bagus gitu. Padahal ya sama rotinya sini atau itu, tapi ya brandingnya kuat gitu. Mungkin itu Pak Gatot. Masih. Oke, makasih Sinpen. Sekarang Nana, silakan Nana. Iya Pak, kalau untuk yang jangka pendek benar sama seperti Pak Indra dan Bu Ratu, itu lebih ke cabai rawit Pak, karena kan memang musiman juga. Kalau di musim penghujan biasanya cabai rawit itu agak sulit. Kemudian untuk yang jangka panjang saya ambil untuk hand sanitizer Pak, karena masa pandemi COVID ini kita kan memang butuh prokes ya, seperti tadi yang diceritakan sama Pak Sedek Bakta. Dan ditambah lagi kita masih belum tahu kapan COVID ini akan berakhir, dan behavior dari masyarakat sendiri itu berubah. Yang awalnya tidak pernah bawa hand sanitizer, tidak pernah cuci tangan, itu menjadi hal yang common sekarang. Jadi behaviornya berubah menjadi satu kewajiban mereka membawa hand sanitizer. Jadi menurut saya ini jangka panjang, karena di satu sisi pandemi COVID ini juga masih belum tahu kapan pastinya berakhir. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Nana. Sekarang Putri. Mana Putri? Halo Putri. Audionya belum muncul. Atau di jalan mungkin dia. Ya, enggak. Oke. Terima kasih semua masukannya. Jadi kita bisa lihat kita punya beberapa tim. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu udah dengan pendapat yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Ada beberapa yang sama. Jadi intinya gini, di setiap waktu itu akan berkembang terus bisnis dan peluangnya. Nah, sekarang tinggal kepekaan kita melihat suatu bisnis dan peluangnya dan menghitung risiko deltanya. Delta apa yang bisa diambil dengan risiko sekecil mungkin. Nah, kalau saya punya prinsip, saya senang rezeki teri, tapi sekapal, tapi tiap hari gitu kan. Jadi gini, saya selalu cerita pada kawan-kawan. Kalau semua kapal itu selalu memburu ikan paus, ikan tuna yang besar dan sebagainya gitu ya. Yang karena kelihatan gede. Kalau gede itu langsung kayak naga gitu makan sapi gitu kan, sekali terus dia tidur gitu kan. Tapi orang nggak pernah perhatikan sama teri-teri yang kecil-kecil itu, yang di mana-mana kelihatan teri, tapi kalau orang mau ngambilnya males gitu kan, wah ini kecil gitu. Tapi Anda bayangkan kalau Anda naik perahu terus kamu serokin kecil, orang nggak akan perhatiin. Tapi kapalmu itu kecil kelihatan di atas, tapi dalamnya gede gitu kan, masukin. Dari jumlah tonase itu akan sama dengan ikan paus itu. Tapi dari segi
keirian orang, kedengkian atau persaingan untuk mendapatkan ikan paus sama teri, itu ikan paus dikejar oleh 10 kapal, tapi ikan teri nggak ada yang ngejar. Rezeki teri gitu kan. Tapi orang nggak tahu bahwa teri juga mempunyai protein tinggi. Kalau diolah menjadi sesuatu, hasilnya beda patty aja, beda tipis dengan ikan paus yang dikejar banyak orang. Jadi kira-kira itu. Makanya tergantung daripada kalau saya selalu mempunyai, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya senang rezeki teri, tapi teriku di mana-mana. Oh, di sana ada. Tapi aku udah punya di sana 1 kilo, di situ 5 kilo, di sini 7 kilo, di sini. Dimana saya perlu protein, terinya jadiin ikan kepiting, bentuknya kayak kepiting. Ikan sana ikan tongkol ini kayak gini. Tapi ya proteinnya tetap tinggi. Tapi orang itu nggak ngejar teri sana gitu. Ini hanya salah satu contoh aja sih. Ini ya untuk tiap orang punya masalah persepsi yang berbeda, mindset yang berbeda. Nah, itu. Jadi dan rezeki itu tidak hanya uang saja. Ini ya, itu yang saya amati ya. Satu, kesempatan. Kedua, network itu juga rezeki. Orang punya rezeki adalah uang, enggak. Kita punya jejaring, dan jejaring itu akan membantu kita dalam banyak hal, baik itu dalam masalah sekolah, masalah bisnis, masalah bertemu meyakinkan orang, itu adalah network gitu. Sekarang itu kuncinya di network gitu. Dan network peluang, kemudian network itu perlu dijaga. Jalan raya aja perlu ada maintenance-nya. Network itu juga perlu dijaga. Jaganya gimana? Disapa, ditanya. Itu kan murah meriah dan hanya butuh waktu sekian detik aja kan. Ya kadang-kadang kita lupa bahwa menjaga network itu penting gitu loh. Dan network itu pada saat kita pakai untuk, ini aku punya barang ini bisa ditawarkan. Saya punya peluang. Tidak hanya menawarkan barang untuk dibeli, tapi juga menawarkan ini ada peluang beasiswa, ini ada peluang siapa yang mau daftar jadi pegawai negeri, sini ada peluang untuk bekerja di sana pada network kita, hingga mereka akan selalu mendapatkan nilai-nilai positif atau informasi positif tidak untuk kepentingan tidak hanya bisnis atau kehidupan, tapi untuk kepentingan yang lain, karena manusia itu kan makhluk sosial yang memerlukan banyak informasi. Dan ini yang terus kita coba develop di dalam program yang ini. Karena kewirausahaan itu kuncinya satu, yang dari pengalaman saya pribadi ya, adalah network. Network apa yang saya dapat di ITB waktu saya mahasiswa, itu 5-10 tahun setelah saya lulus, itu adalah network yang menghasilkan pekerjaan yang besar. Selama kita masih dipercaya dan kita bisa meyakinkan dia dengan kecepatan, dengan kualitas kerjaan yang bagus dan lain-lainnya. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi kan Mission Impossible itu salah satunya kita share apa yang terjadi, bagaimana peluang itu bisa terjadi, dan bagaimana kita menangkap peluang-peluang pada saat-saat yang berbeda kayak gitu. Oke, itu komentar. Tapi terima kasih Anda bisa mengasih komentar sebetulnya untuk menambah wawasan mindset apa yang dilakukan oleh anak-anak di Batam, di Lamongan, di mana tadi, di Malang, di Tangerang, di Soreang. Itu sedang kita dorong terus untuk dia menjadi wirausahawan. Jadi sekarang pendidikan yang ada sekarang itu kita dorong, apapun jurusanmu, pertanyaan cuma 3 aja. Buat apa kamu belajar? Di mana kamu akan bekerja setelah lulus? Apakah linear dengan pekerjaanmu ataukah yang lain? Ini sebagai dasar tambah ilmu yang lain. Makanya ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan sekarang kan kita ketemu kawan ini, ada yang jurusan hukum, jurusan manajemen bisnis, ada guru pertanian, ada yang jurusan agama. Apa urusannya dengan misalkan pendidikan agama kemudian dengan ini? Ya selalu ada. Pendidikan itu tergantung daripada passion dari Anda semuanya. Anda punya latar belakang berbeda, tapi Anda melihat suatu perspektif yang lain gitu. Yang mungkin kalau Anda belajar linear di hukum terus nggak diajari hal-hal semacam itu. Kalau manajemen bisnis ya betul. Nah, itu kan urusannya cash flow dan sebagainya. Tapi itu yang pendidikan agama mungkin nggak sebanyak
banyak tentang kewirausahaan yang diajarkan mungkin 3 SKS, tapi ini kan cukup banyak dari segala sisi kan, kira-kira itu. Oke, kira-kira itu komentar kami. Ada pertanyaan untuk yang ini? Silakan kalau ada usul. Putri udah nyambung belum? Halo Putri. Kesulitan di anunya. Dia mau dengar suaranya Putri tadi. Oke, kalau ada usulan pertanyaan dari 13 kasus tadi, masing-masing sudah memberikan pendapatnya, bisa mendengarkan dari kawan-kawan yang ada, gitu kan. Silakan kalau ada masukan lagi, dapat yang lain silakan. Sebelum nanti tiap grup melaporkan progresnya bagaimana, yang kaitan dengan pemasaran dan sebagainya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau saran yang lain, kita lihat. Oh, Putri lagi join meeting. Rudi. Oh, Pak Sam. Maaf. Ya, bisa on mic. Ya, oke. Oke, kalau gitu saya ingin dengar progresnya dari timnya Sinpen, Indra, sama satu lagi. Oh, nggak ada ya anggota-tamu itu ngilang. Silakan Indra atau Sinpen yang cerita bagaimana progresnya risk entrepreneur sampai hari ini. Oke, Pak. Saya sedikit ini paling Pak ya. Ya, silakan Indra. Oke, untuk Kang Imo sendiri, secara umum ini hampir sama dengan yang kemarin saya update di hari Sabtu. Kita udah memenuhi juga untuk yang di di Instagram, di Facebook dan website. Namun di Instagram dan Facebook ini masih start manage, jadi masih belum full. Kenapa di Bukalapak, Tokopedia dan Shopee kita baru not 80%? Karena secara produk kita udah live ada 96 produk, namun terkait penambahan masih ongoing dan ini akan terus jalan sehingga nggak akan sampai terpenuhi ke 100%. Jadi kita pakainya adalah mirroring. Jadi mirroring itu dari kita upload di website, kemudian nanti kita push ke ketiga marketplace ini. Yang berikutnya sampai hari ini kita udah ada penjualan baru 14 biji sebenarnya penjualan. Dari Bukalapak ada 4, kemudian secara offline ada 10 dengan total penjualan senilai 7.691. Dengan modal pembelian kita 6.377.600.000. Biaya promosi yang sudah kita keluarkan ada 400.000. Ini walaupun secara ini belum bisa kita klaim karena sepenuhnya karena ini masih dalam proses pemesanan dan pembeliannya adalah nanti pelunasannya ketika barang datang. Nah, secara update-nya kalau ini fitur optimalisasi fitur di Bukalapak dan Tokopedia kita juga udah running. Nanti saya bisa kasih tunjuk juga secara optimalisasinya berapa, kemudian secara klik atau visitor kita berapa. Kita masih coba optimalkan pakai iklan yang ada di masing-masing marketplace. Nah, ini yang via FBADS juga kita targetkan sebenarnya di tanggal kemarin, namun untuk progres update-nya karena upload di media sosialnya belum lengkap, jadi ini masih kita mundurkan dulu sementara. Kemudian, nah ini yang lagi kita fokuskan adalah terkait riset keyword dengan karena dengan barang yang sama ternyata jumlah klik atau viewernya di Tokopedia dan Shopee pun berbeda. Jadi hero produknya nanti setiap marketplace akan berbeda. Nah, itu yang sedang kita riset. Pendataan dan penambahan supplier ini juga sudah jalan. Kemudian ini update progresnya. Kita ada yang kemarin arisan itu akhirnya udah order Pak kompor kaca. Jadi dia kemarinnya kompor kaca yang 3 tungku progress 10 piece. Nilai pesanannya 6.750.000. Dia juga baru
bayar DP-nya 10% dan dibayarkan tunai pada tanggal DP-nya 21 kemarin untuk market arisan di Sukabumi, perkiraan sampai tanggal 27 atau 28 Agustus ini. Karena kita pakai kargo sih, kalau pakai ekspedisi biasa beresiko juga karena berat juga kompornya. Kemudian kalau katalog juga ini udah kita send juga kemarin ke beberapa toko perabot. Ini kita kemarin kerjasama dengan PGJ itu untuk masuk harga agen. Nah, ini kita ngambil margin dikit tapi bisa masuk ke beberapa toko perabot. Kemarin ada 3 toko sebenarnya yang udah harganya menurut mereka udah masuk, cuman karena mereka baru order, kemungkinan hanya di 1 sampai 2 bulan biasanya mereka akan restock. Nah, ini lagi kita jalan juga komunikasinya. Nah, kemarin yang nomor 3 ini kemarin sempat diskusi sama teman-teman di Bumi Kreatif Institute, kemudian dari teman-teman pendamping UMKM. Nah, ini juga kita lagi diminta kan banyak fitur dropshipper ya sebenarnya, kayak Ayo Dropship, Duta Dropship, dan yang lain. Nah, kita lagi coba gimana kalau Tangi Mall ini dibuat dropship lokal, produk lokal. Karena kemarin sempat trial untuk Bandung itu kita coba Kartika, kemudian Amanda, dan beberapa produk itu cukup bagus. Nah, kita coba untuk Sukabumi ini rencananya akan dibuat produk kayak mochi dan beberapa item yang lain yang khas itu mau dicoba untuk sistem dropshipper. Nah, ini lagi kita uji coba, cuman untuk pengumpulan data produk dan foto itu nggak bisa cepat, paling nggak antara 1 bulan itu udah mulai progres dan targetnya selesai di 6 bulan. Cuman walaupun dengan dinas, tapi ini kita berjalan mandiri, kita hanya mereka hanya ngasih guidance dan komunikasi aja, karena kemarin dari Pak Fahmi, Ahmad Fahmi dari Wali Kota juga sempat diskusi terkait ini dan respon cepat sih untuk ini. Kemudian campaign yang belum optimal dan baru mulai run untuk riset, kemudian pengajuan ikut promosi juga di marketplace. Nah, ini saya coba display juga. Nah, ini kita lagi coba trial kemarin dengan Shopee. Kita baru dikit, walaupun secara viewernya udah 1.500, tapi jumlah kliknya masih minim di angka 18. Dengan hero produknya, kalau berdasarkan klik itu ternyata ada di kompor juga, ada di kompor gas 1 tungkunya, jumlah kliknya paling tinggi dan dilihatnya pun paling tinggi. Kemudian di lampu tidur ada grill pan juga. Nah, ini ternyata di alat-alat dapur lumayan secara viewernya cukup bagus. Nah, ini yang lagi kita coba, lagi kita progres untuk dibuat promo dengan diskon-diskon khusus untuk dilihat terjadinya konversi. Nah, ini untuk Shopee. Kemudian kalau untuk nah, kalau misalnya di Tokopedia juga kita udah trial juga. Ini baru kita gunakan untuk survei secara visitor dan produk mana sih sebenarnya yang paling banyak dilihat. Karena kalau kita pakai ini juga secara otomatis, kliknya ada 23 klik, lebih tinggi. Namun kalau di Tokopedia ternyata secara tampilan itu paling tinggi ada di mesin jahit mini. Kemudian ada di antena, ada di grill pan juga, ada di tripod, mousepad. Nah, ternyata lebih multi kategori kalau di sini. Dengan jumlah kliknya juga paling tinggi ada di mesin jahit, kurang lebih sama sih. Nah, ini adalah hasil dari riset produk yang kita lakukan di di marketplace. Kalau untuk Bukalapak masih jalan, jadi belum keluar hasilnya. Nanti saya mungkin bisa present di hari Sabtu. Nah, inilah yang akan kita coba retargeting. Promo itu adalah menggunakan yang memang secara visitor dan jumlah kliknya cukup tinggi, sehingga nantinya nggak boncos juga ketika kita mengeluarkan anggaran. Ini anggarannya masih kecil karena saya set hanya 25.000 per hari, tapi secara tampilan dan visitor sebenarnya udah cukup bagus untuk kita bisa nilai dari sisi efektivitasnya. Nah, kita juga mirroring pakai websitenya adalah, nah ini, karena seperti yang sempat saya info sebelumnya, bahwa kalau misalnya
kita pakai website itu kan berat dengan SEO dan lain-lain. Nah, ini lebih memudahkan ketika pelanggan misalnya lihat kompor gas ini, mereka lebih aware dengan atau mereka lebih suka dengan yang mana sih, dengan marketplace mana. Nah, ini udah mirroring sebenarnya kalau misalnya customer kita baik dia masuk by chat di marketplace ataupun by WA ataupun by yang lain. Nah, ketika mereka mau order, saya udah terbiasa pakai Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Nah, ini mereka bisa tinggal langsung order aja dan diarahkan langsung ke produk di setiap marketplace yang kita punya. Nah, ada update juga dari Mas Inven, juga Mas Inven akan masukin produk baru juga ke kita di Tangi Mall, karena kemarin juga on progress negosiasi dengan beberapa partnernya. Kita akan yang dulu sempat saya info bahwa target kita di antara 500 atau lebih produk, nah itu harusnya udah bisa terpenuhi, Pak. Mungkin Ya, itu ya. update dari Tangi Mall. Oke, terima kasih Indra dengan Tangi Mall-nya. Dan apakah Bu Ratu atau siapapun juga yang dua tim itu punya produk juga di situ di Tangi Mall? Tadi kan apa visa atau apa? Udah. Kemarin tuh visa yang saya belum sempat bikin TNC-nya Pak, karena kemarin masih progres untuk beresin SOP kita ketika ada produk titipan seperti apa. Mungkin di akhir minggu ini sih semoga bisa kita share juga. Oke. Nah, kemudian gini, Tangi Mall udah mulai berkembang dan bagus. Selamat ya. Ini kan suatu proses dan saya cuma minta pada tim visi ini setiap minggu itu kau tulis sampai ini apa yang berkembang, tulisan itu. Karena itu akan menjadi suatu pelajaran buat yang lain. Harapan kita kamu nanti juga bisa menceritakan pada saat saya kumpulkan nanti ke seluruh Indonesia, kamu cerita, saya punya ini, prosesnya kayak gini, kalau mau bergabung jadi Tangi Mall kecil di kota-kotamu, gini caranya gitu loh. Ini SOP-nya itu juga bisa kau kembangin terus gitu loh. Itu saat tentu ya, untuk yang akan datang, kira-kira gitu, Indra. Baik, jadi Pak. bagus. Kita mau ini sih Pak, on progress untuk resume juga dari hasil promo kita yang running di setiap marketplace tuh resume-nya kayak gimana gitu, biar ada nilai per minggu. Jadi nanti orang bisa lihat per minggu itu gini loh perkembangannya gitu. Itu kan progresmu. Yang kadang-kadang kita lupa untuk mencatat gitu loh. Foto ini. Karena kayak tadi kamu tunjukin kan, yang Tokopedia, ini kliknya sekian ya, dipoto aja, short screen aja. Sekian, seminggu lagi sekian, mana yang berkembang. Itu kan bagian daripada satu contoh untuk kalau kamu memasukkan produk ini ke Tangi Mall, kira-kira kayak begini gitu perkembangannya. Itu kan bagian daripada suatu proses yang orang akan tanya, kenapa saya harus masuk Tangi Mall gitu. Satu adalah untuk mempromosikan kan. Kalau Anda pentingannya adalah untuk menambah item-item sampai 500 itu kan. Nah, 500 itu kan pasti ada yang paling favorit, paling setengah favorit, kemudian yang tidak disentuh sama sekali gitu karena memang promosinya kurang atau apapun juga gitu misalkan. Tapi itu proses sejak Anda berdiri Tangi Mall sampai itu, jangan lupa screenshot perjalanannya itu kamu tunjukkan karena itu suatu proses yang di buku lain nggak ada, bukunya cuma bukunya Indra sama Sinpen aja istilahnya gitu kan. Itu saranku Indra. Ya, Pak. Terus nanti yang aku pernah cerita sama kamu itu kita akan donasikan buku SPW, nanti salah satu timku akan kontak Anda aja. Satunya Nagis yang untuk ini, yang satu lagi adalah si Novatalia kali yang untuk SPW itu. Karena mereka kawan-kawan itu sepakat udah buku itu dijual dengan murah tapi duitnya dikumpulin untuk training berikutnya lagi mencetak anak-anak entrepreneur baru lagi kayak gitu. Ya udah kita setujuin. Tapi nanti aku minta si Novatalia itu kontak Anda gimana sih? Kan Anda mesti harus punya SOP. Kalau orang titip barang itu gimana sih SOP-nya dan sebagainya kan? Ya, betul Pak. Ya itulah. Itu nanti minggu ini tak suruh mereka kontak Anda aja ya. Jadi namanya Nagis untuk satu buku yang kaitannya dengan Python, satu lagi yang kaitannya dengan SPW Kaltara. Eksperimen kita aja untuk melihat nanti seberapa jauh. Kalau buku, kalau barang kan
dipakai oleh semuanya, gitu kan. Kalau buku hanya segmen tertentu aja, tapi aku ingin lihat Untuk progresnya. data science ya Pak ya? Iya, data science. Data science yang sekarang kita melatih hampir 300 tim, gitu kan. 100 buku tak donasikan free, 100 buku, berikutnya lagi 50.000, 50.000 misalkan, gitu kan. Tapi masuk pada satu rekening, nah tinggal SOP-nya kena fee di kamu berapa, gitu kan. Misalkan tidak apa-apa, tapi nanti dananya itu kita kumpulkan sampai Desember, sehingga Januari kita akan melatih lagi kelompok baru lagi, gitu kan. Sehingga anak-anak yang udah sampai go internasional kan itu dia tak minta menjadi tutor, gitu. Polaku gitu. Jadi tak dorong kelompok kecil itu sampai dia go internasional. Kayak data science yang angkatan pertama itu dia ikut Mbak Kegel. Dia bertanding di antara 1.400 tim dunia. Dia mencoba masuk dengan 1.000, ranking ke 1.000, naik ke 900, terakhir dia mentok di 137. Ya enggak apa-apa, yang penting dia punya portofolio internasional gitu. Nah, pengalaman itu yang aku masukkan dalam buku. Itu yang berikut, sehingga makin banyak anak-anak itu mengerti tentang data science, kemana pengembangan portofolio, bagaimana pengembangan Python. Sebenarnya pertama kalinya dengan Python. Karena kita perlu banyak anak yang ini kan ilmu baru yang dikembangkan di perguruan tinggi itu di Jawa Timur itu di level master 2 tahun. Mereka banyak protes ke saya. Pak, saya belajar 2 tahun, Bapak ngajari mereka 4 bulan. Ya sekarang masalah kecepatan dan kita cari talenta terbaik aja, siapa yang mau dan diajari dengan cepat, portfolio dibanyakin, bahasa Inggrisnya bagus ya dia bisa masuk ke dunia internasional gitu aja sih. Saya mikirnya gitu aja sudah. Bukan pendidikan formal yang lain gitu. Karena di Amerika ya kan saya melihat industri di Amerika, data science yang sampai level tinggi itu gajinya juga cukup tinggi, 150.000 US dollar per tahun, kan keren kan? Kalau orang Indonesia dapat 75.000 aja per tahun, kan kira-kira ya 5.000 sampai 7.000 dolar per bulan, kan keren itu gaji segitu. Tapi ya bahasa Inggris bagus, data science-nya harus bagus, ini bagus. Tapi kan itu kan harus dilatih, harus dicari orang-orang yang berbakat untuk itu. Itu sih arahnya ke sana sih. Saya ingin bagian yang kita ajarin itu dia bisa masuk dunia internasional, tapi dengan portofolio. Portofolio itulah kita kumpulkan, diajari. Terus kita Xiamio ngasih pembelajaran, kemudian kasih sertifikat, contohnya ada, dia punya track record, 10 track record. Nah, setiap perusahaan dia akan mikir, anak ini udah punya 10 track record, dia bisa menganalisa dataku supaya saya tidak bangkrut, atau saya bisa berkembang, apa aja yang dia mikirkan gitu. Itu salah satunya itu, Indra. Salah satu tujuanku gitu. Tujuan yang lain sih. Wah, perusahaan teknologi butuh itu Pak. Makanya. Perusahaan teknologi itu butuh itu. Iya. Banyak Pak. Iya itu. Nanti kita bisa coba lah. Dari sini nanti aku punya asisten banyak di situ. Dan nanti kita bisa eksperimen dengan datamu itu. Mana yang ini, mana yang diklik banyak di daerah mana, dia bisa analisa itu kan. Oh ini Pak, ini gini, ini itu. Ya perusahaan teknologi butuh banyak. Karena saya undang orang dari Amerika, yang orang Indonesia, aku menanya dia waktu 2 tahun yang lalu, perlu nggak sampai PhD untuk mengerti? Enggak perlu Pak, master cukup. Tapi sebetulnya yang penting kita cari talenta yang terbaik yang ngerti data science dan ngerti cloud computing. Ya udah itu nanti Tuan tak kembang. Karena data itu kan akan disebar di mana-mana dengan clouding kan, cloud computer itu kan, itu lagi dicari orang dan gajinya tinggi. Ya udah aku mencetak orang yang gajinya tinggi aja. Salah satunya itu orang mandiri atau ilmu-ilmu yang terkini untuk membahan itu. Ya kan perusahaan teknologi perlu orang-orang itu untuk melihat data yang berjuta-juta itu untuk di clustering, dilihat trennya, dianalisa, dibuat modelnya, buat korelasinya, dihitung korelasinya, mana yang mendekati terbaik, mendekati 1 lah, sehingga prediksinya itu lebih akurat gitu loh.
mengambil keputusan jadi lebih akurat kan. Oh ya di sini, risiko kegagalan jadi kecil gitu kan. Risiko tidak laku produknya jadi kecil kira-kira gitu. Bahasa lainnya gitu kan. Itu, Dra. Nanti suruh kontak kamu ya, 2 orang Ya, itu. boleh, Pak. Ya. SOP-nya kau pelajari. Kasih mereka. Nanti sehingga Sabtu udah muncul di anumu kalau bisa. Di Tangi Mallmu. Karena minggu depannya lagi aku promosikan mereka. Untuk mencetak banyak mungkin. Sambil promosi Tangi Mallmu juga pada kelompok yang lain gitu. Boleh Pak. Nanti bisa Ya. share sama campaign di media sosial sih buat itu. Oke. Oke, terima kasih, Risk Entrepreneur, progresnya. Dari kawan-kawan yang lain, ada pertanyaan buat Risk Entrepreneur Group? Nana atau Sedek atau Bu Ratu nanya ke Indra. Atau udah hafal? Kalau enggak, oke, berikutnya lagi siapa yang presentasi, Bu Ratu atau Sedek atau Nana? Kelompok setara. Pak Sedek kemarin itu Pak, izin Pak, kemarin Pak Sedek menjadi moderator ketika kami webinar di kelas kemarin ya, itu ya hari skill set itu Selasa. Itu kan skill set. Ya itu alhamdulillah atensinya lumayan banyak Pak untuk beberapa pertanyaan yang kami terima. Mungkin nanti akan disimpulkan oleh Pak Sedek ya. Tapi secara garis besar ketika kebetulan saya waktu itu memaparkan untuk visa abonikan di lumayan atensi pertanyaan dari mereka, apresiasi dari mereka terhadap produk ini dari beberapa pertanyaan tersebut. Tapi sebelum saya menginjak ke situ, saya hanya ingin melaporkan saja kepada Bapak mengenai omset kami setelah untuk abonikan ini, setelah launching tanggal 17 Agustus kemarin dengan promo belanja Merdeka ya Pak ya, Merdeka Belanja. Jadi alhamdulillah sudah sejak tanggal 17 per tanggal 22 kemarin itu kami sudah mengirimkan untuk omset sebesar Rp585.000 gitu. Tapi nanti saya akan paparkan untuk hari Sabtu ya Pak ya, karena belum kami lagi sedang kumpulkan dari sejak keuangannya, dari transferannya, kemudian dari packingnya, kemudian sampai ke pengiriman, tetap saya akan laporkan, tetap saya akan report. Itu saja yang omset kloter pertama. Mudah-mudahan kebetulan di kloter kedua juga ada PO sebanyak 29 unit dari Pak Sedek ya. Karena Pak Sedek ini bertindak sebagai marketing juga Pak. Terima kasih kepada Pak Sedek. Semuanya. Ya, jadi kita teamwork ya. Untuk itu alhamdulillah sudah nanti kita akan follow up yang sudah PO ini untuk pengiriman kloter kedua. Nanti kita akan report juga selanjutnya. Baik, itu untuk omset kami selama ini dari tanggal 17 ya Pak ya. Jadi untuk yang kebetulan yang kedua ini, perihal kedua yang ingin saya paparkan adalah mengenai webinar kemarin. Jadi memang ada beberapa pertanyaan atau apresiasi dari mereka mengenai yang saya catat di sini. Ada yang paling ini adalah mengenai reseller. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Simpeng juga kemarin. Ada beberapa audiens dari teman-teman kami itu Pak Indra, dari angkatannya Pak Sedek kalau nggak salah ya untuk Fakultas Hukum. Jadi mengenai reseller dan mengenai reseller di sini memang sedang kami pikirkan. Saya sudah bicara dengan bagian produksi, mungkin akan terbuka, kita buka untuk program reseller ya. Nanti insya Allah kita akan launching minggu depan. Apakah reseller ini sistemnya bagaimana, kemudian SOP-nya bagaimana begitu Pak. Lalu yang kedua adalah mengenai pertanyaan tentang pembelian secara maklon gitu. Ada dari Pak Indra yang kemarin kalau nggak salah bertanya itu, maksudnya adalah dia membeli dari kami, kemudian dia memakai merek sendiri. Saya bilang
Saya bicarakan dulu dengan bagian produksi. Kebetulan dari kami membantu pengrajin-pengrajin ya Pak ya. Jadi mereka siap kalau misalnya memang ada yang berminat seperti itu. Tapi kita sudah kami susun saja ini aturan mainnya bagaimana, ininya bagaimana. Tapi tetap kita akan lakukan itu. Insya Allah juga minggu depan kita akan rilis mengenai pemesanan seperti Pak Indra kemarin katakan, Pak Indra dari UAI ya, dari Fakultas Hukum. Jadi itu saja Pak yang kami akan rilis minggu depan. Dan sambil jalan sekarang ini sedang ongoing untuk IG, kita akan buka di IG. Kemudian juga kita akan buka di Marketplace. Pertama itu adalah Shopee dan Topet ya. Menyusul juga Bukalapak, dan kita akan buka juga di GoFood dan di GrabFood. Itu saja Pak media promosi yang kita akan tinjau, akan kita jangkau ke depannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sedek akan menambahkan juga ya Pak mengenai hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sedek. Bu Ratu, saya nambahin sedikit Pak Gatot. Itu. Silakan Jadi, Pak Sedek. Saya nggak tahu sih, tapi yang promosi yang saya lakukan itu terhadap dua produk dari grup itu, karena mungkin itu bisa langsung dikonsumsi ya, bisa langsung dikonsumsi. Jadi respon yang mau PO atau yang mau pesan itu agak cepat itu. Kalau dompet itu, makanya ada yang lagi PO tapi dia bilang tunggu aja dulu hari Sabtu baru saya pastiin itu modelnya kayak gimana itu. Jadi ada sekitar 1-2 dia mau PO itu dompet. Jadi itu yang mau dikasih sebagai gift lah itu. Tapi kalau abon itu karena kita bilang abon ya sudah responnya cepat itu paling itu hanya kita tahu ini barang yang mau dikonsumsi, jadi sudah ada gambaran sebelumnya lah itu di salah satu konsumen kami itu dia malahan sudah berencana untuk banyak lagi kalau nanti rasa yang dia dengar daripada apa yang saya sampaikan betul itu. Jadi tanya ini gimana? Artinya gurih, tidak ada awet, lalu bisa kita jadikan untuk menemani cemil makan besar, makan inilah, makan sehari-hari lah. Maka di telepon dia bilang, Bang, kalau ini sudah masuk, ini saya berencana pesan yang agak banyak. Itu saya bilang, baiknya begini, Abang nanti rasa dulu, saya sampaikan, rasa aja dulu, sehingga ada yang mendorong untuk beli lagi, bukan karena berdasarkan omongan dari saya. Memang saya orang itu rasa sendiri, dari rasa itu bentuk promosi jadi untuk beli itu karena kita sudah kita rasa sendiri. Jadi begitu. Ini mau untuk bom visa tinggi, perkiraan saya karena dia barang konsumsi itu yang dikonsumsi langsung itu. Begitu Pak. Oke. Terima kasih tambahannya. Jadi yang maklum itu menarik Bu Ratu. Jadi Mas Sedek, karena itu di dalam dunia bisnis selalu biasa aja. Jadi kita bisa buat merek sendiri, cap sendiri, terus kita pesan pada suatu barang apapun juga. Saya pakai cap ini, saya beli 100 atau 1000, tapi tak pakai cap ini. Tapi beda dengan produkmu itu apa? Beda kalau makanan lomboknya kasih 1 aja sehingga atasnya lebih tinggi atau lomboknya dikurangi 1 aja. Misalkan itu udah berbeda gitu kali lombok atau rupa dan sebagainya. Dan ini peluang yang cukup menarik di dalam dunia bisnis. Seperti yang terjadi di mana-mana itu hal itu sering terjadi. Satu contoh aja, mungkin Anda pernah dengar tentang banyak kasus
kalau produk sesuatu itu naik dengan cepat dan disenangi masyarakat, pasti ada produk KW2, KW3, KW4 yang akan terjadi. Itu hukum alam. Dia orang akan selalu melihat keberhasilan orang lain dan dia menebeng atau melihat momentum itu untuk barang yang mirip. Anda perhatikan yang di Shopee atau di Bukalapak atau di Tokopedia, pasti ada 1-2 yang atau banyak yang mirip-mirip kayak gitu, hanya beda rasa, beda merek, mungkin rasanya sama. Nah, sekarang tinggal kuncinya di network salah satunya dan promosinya. Gitu. Terus kembangannya bagus Bu. Nanti Sabtu dipresentasikan dalam bentuk PPT aja mana progres-progresnya gitu Bu Ratu, sama Pak Sedek sama timnya gitu ya. Ya. Terima kasih Pak informasi. Ya. Ya. Akan kami follow up Pak ya. Terima kasih. Ya. Pokoknya semangat Bu, rupiah nambah terus ya. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Oke, sekarang yang tim terakhir Putri. Gimana Putri? Tidak bisa dia. Putri tidak bisa on mic. Oke. Nah, nanti Putri nanti siapin PPT-nya aja untuk hari Sabtu. Masih mana progres daripada tim kalian yang bertiga sama teman yang lain. Sehingga Sabtu dipresentasikan aja. Saya perlu presentasinya aja progresnya dalam sebulan terakhir gimana mulai. Jadi ini semuanya ya. Jadi saya minta sebulan terakhir itu gimana kondisinya, 2 minggu kemudian bagaimana kondisinya, 1 bulan kondisinya gimana, 1,5 bulan kondisinya gimana. Kau ceritakan apa adanya aja. Nah, dari situ kan kita bisa lihat progresnya gitu kan. Ini kan kita belajar bersama-sama untuk mengembangkan teamwork. Kalau personal kan kalian sudah kembangkan sendiri dan itu kan sudah jalan. Ya, coba yang teamwork ini seberapa jauh akan bisa kita kembangkan bersama di masa mendatang. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Tapi nanti Putri disiapkan. Aku udah baca itunya karena tidak bisa on mic. Siapkan ya untuk hari Sabtu progresnya itu. Ya, ini buat semuanya. Di dalam satu tim, kenapa saya ambil 3? Pasti ada yang rajin sekali, setengah rajin dan nggak rajin. Itu hukum alam selalu terjadi begitu. Jadi nanti sebagai ketua tim mau diapain gitu kan? Ini kan belajar mengatur anggota belajar mengatur ininya gitu kan. Kalau dalam suatu perusahaan, misalnya yang pasif dia diganti orang lain atau sahamnya diambil orang lain dan sebagainya gitu kan. Kalau nggak ditanya gimana nih mau terus atau bubar nih? Tulisannya cuma 2 aja, nggak bisa ngambang kan? Terus atau bubar, kalau terus gimana? Apa yang dikembangkan di masa mendatang? Nah ini kan proses. Anda bisa merasakan sendiri. Kalau satu-satu kan tergantung kita. Ini nggak apa-apa. Yang pasif ya, aku saranku Putri yang pasif ya ditanya aja. Nggak ada respon ya sudah. Mohon maaf ya, Anda nggak ada respon dan sebagainya tak coret. Sehingga saya 3 orang menjadi 2 orang aja. Itu biasa. Anda juga harus belajar mengambil suatu keputusan. Gitu. Ini Putri juga bilang gitu. Ada respon, ditanya sekali lagi, masih bergabung nggak? Kalau nggak bergabung, mohon maaf, Anda nggak ada masukin. Silakan, boleh aja. Karena ini memang sengaja tak bikin 3 itu kenapa? Dalam perjalanan itu pasti akan terjadi begitu. Dari pengalaman kami membina kelompok. Karena Anda perhatiin, startup itu 90% itu gagal. Itu statistik ya. 10% berhasil. Karena solid di dalamnya. Kalau nggak berhasil, ya gagal itu kenapa? Karena nggak solid. Dan ini bagian daripada suatu proses dan sebagainya. Tidak apa-apa, cerita apa adanya aja. Kalau urusan bisnis itu nggak ada yang tersinggung dan tak tersinggung gitu loh. Tapi bahwa ini Mbak nggak aktif, mungkin nggak adanya, mohon izin, nggak dicantumkan dalam kelompok ini ya. Gitu. Ya sudah, itu kan semua itu punya konsekuensi logis gitu. Kalau nggak aktif ya tinggal dia menjadi anggota. Kalau punya sahamnya diturunin, itu juga salah satu solusi dan sebagainya gitu. Nanti kan kaitannya dengan akhir satu waktu kan ada pembagian dividen atau apapun juga. Nah di situ kan bisa disepakati. Kamu gimana nih? Sepakat mendingan pahit di awal. Kamu nih gimana? Mau aktif nggak? Aktif harus begini. Kalau nggak aktif ya udah coret.
Jadi yang jalan 2, enggak masalah gitu. Kira-kira itu. Jadi nggak ada, kalau udah bisnis itu nggak ada rasa tersinggung, nggak tersinggung, ya tinggal masalah bicaranya aja. Mas Samer kan ada aktif, sambil bercanda. Kalau nggak itu ada ya, sekalian ada aktif aja, tak minta rubah sedikit ya. Kira-kira gitu. Itu Putri ya, saran kita gitu. Baik-baik aja ngomongnya. Dengan di awal, tapi kamu akan run dengan 2 orang, silakan. Gitu kan. Kalau masih nggak mau ya udah. Oke, jadi tiga-tiganya udah presentasi, satunya presentasi dengan chatting. Kita bisa baca semuanya. Pak, buat semuanya ada pertanyaan usul. Sabtu ya, aku minta itu ya, progresnya sejak awal Anda berdiri kayak gimana. Kemudian 2 minggu apa yang sudah terjadi, sebulan apa yang sudah terjadi, kamu catatin, presentasikan di situ. Kan saya ingin lihat proses Anda. Kemudian sampai hari Sabtu apa yang terjadi, termasuk omsetnya, termasuk berapa banyak yang sudah dipresentasikan atau dipublikasikan dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Ada lagi usul pertanyaan? Ada Bu Tuti? Ada tambahan dari Bu Tuti? Masukan? Oke, kalau nggak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Pak Gatot. Nggak ada lagi ya? Menyimak Oke. saja, Pak. Oke, terima kasih Bu Tuti. Oke, buat semuanya, ucapkan terima kasih ya atas sharing dan sebagainya untuk progres Anda sampai hari ini. Dan saya juga monitor terus perkembangannya dengan Pak Pur, dengan Nova, dengan Raka, dengan Bu Eni. Anda optimalkan aja semua knowledge atau skill yang dari situ untuk kepentingan Anda sendiri, terutama dalam bidang hukum, di bidang pemasaran, apapun juga kita rangkum, dan hasilnya adalah kita lihat dalam bulan September ini seberapa jauh hasilnya. Kira-kira gitu. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi hari Sabtu dengan progres yang terbaru. Jadi saya minta presentasi ya. Terima kasih ya. Terima kasih Indra, Sedek, Sinpen, Tuti, Nana, kemudian Putri gitu. Terima kasih Pak Gatot atas paparannya kepada kita semuanya, sangat bermanfaat untuk sharing-sharingnya. Mungkin ini juga bagi para mahasiswa bisa tadi seperti yang Pak Gatot nyatakan, bisa, kalau bagus kan ya Pak ya, bisa ke luar negeri ya Pak ya. Mungkin alam itu kata Pak Gatot itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada peluang-peluang bagi yang lain untuk bisa merapat ke Pak Gatot ke depannya. Terima kasih Pak Gatot. Mungkin sampai di sini aja ya Pak ya. Kita tutup ya. aja ya Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Tutup aja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gatot. Ada teman-teman atas Gatot, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin.